pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Ya, kita sudah melaksanakan pengecekan di kelenteng Pelengkeng. Alhamdulillah suasananya aman. Umat juga masih melaksanakan ibadah. Setelah ini kita akan melanjutkan perjalanan ke kelenteng yang satu lagi. Berkunjung ke makam Sungai Selayur, ya, ngajak anak, ngajak adik-beradik, ngajak cucu, ngajak menantu. Lengkap Bu ya? Ya, pokoknya hari ini terakhir. Besok sudah mulai puasa. Ini cangkul, parang, kembang. Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang. Sari Berita. Kapolres Banyuasin pastikan keamanan ibadah Imlek 2026 monitoring dilakukan bersama jajaran Polres Banyuasin dan tim Polsek setempat. Tradisi ziarah kubur menjelang bulan suci Ramadan kembali mewarnai tempat pemakaman umum atau TPU Sei Selayur di kawasan Kaledonia Palembang. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Selasa 17 Februari 2026 bersama saya Pilih Makomi. Pendengar Kapolres Banyuasin pastikan keamanan ibadah Imlek 2026 monitoring dilakukan bersama jajaran Polres Banyuasin dan tim Polsek setempat. Apa namanya? Pelengkeng. Kapolres Banyuasin AKBP Risnan Aldino memastikan perayaan Imlek 2026 di wilayah Kabupaten Banyuasin berlangsung aman dan tertib. Kepastian itu disampaikan usai melakukan kunjungan dan monitoring langsung ke sejumlah kelenteng. Bersama jajaran Polres Banyuasin dan Polsek Talang Kelapa, Kapolres meninjau kesiapan personel pengamanan di beberapa titik rumah ibadah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan umat dapat menjalankan ibadah dengan rasa aman dan nyaman. Salah satu lokasi yang dikunjungi yakni kelenteng Pelengkeng di Kecamatan Talang Kelapa. Di lokasi tersebut aparat melakukan pengecekan situasi serta berkoordinasi dengan pengurus kelenteng. AKBP Risnan Aldino menyampaikan hasil pemantauan menunjukkan suasana ibadah berjalan kondusif. Umat melaksanakan rangkaian perayaan dengan tertib, sementara personel kepolisian tetap bersiaga di sekitar area. Ya, kita sudah melaksanakan pengecekan di kelenteng Pelengkeng. Alhamdulillah suasananya aman. Umat juga masih melaksanakan ibadah. Setelah ini kita akan melanjutkan perjalanan ke kelenteng yang satu lagi. Setelah dari kelenteng Pelengkeng Kecamatan Talang Kelapa, rombongan melanjutkan monitoring ke tempat ibadah lainnya di wilayah Kabupaten Banyuasin. Pengamanan dilakukan secara terbuka dan tertutup guna mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas. Kapolres Banyuasin AKBP Risnan Aldino juga mengajak seluruh masyarakat menjaga toleransi antar umat beragama, terlebih menjelang momentum keagamaan lain dalam waktu dekat. Ia menegaskan stabilitas keamanan merupakan tanggung jawab bersama. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Perayaan Cap Gome 2026 di Pulau Kemarau kembali dipersiapkan secara meriah. Ribuan lampu renteng dan ratusan lampion akan menghiasi. Perayaan Cap Gome 2026 di Pulau Kemarau kembali dipersiapkan secara meriah. Ribuan lampu, renteng, dan ratusan lampion akan menghiasi kawasan wisata religi yang menjadi ikon perayaan Imlek di Palembang tersebut. Panitia Cap Gome Pulau Kemarau, Ci Arun, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan jauh hari demi memastikan perayaan berjalan lancar dan semarak seperti tahun-tahun sebelumnya. Pada 24 Februari nanti akan dilaksanakan prosesi mengantar Dewa Dapur ke langit sebagai bagian dari rangkaian tradisi. Rangkaian kegiatan Cap Gome dijadwalkan berlangsung mulai 26 Februari hingga 1 Maret 2026. Puncak perayaan akan digelar pada 1 Maret dan diperkirakan kembali menyedot ribuan pengunjung, baik warga lokal maupun wisatawan. Sebagai salah satu agenda unggulan dalam kalender event Kota Palembang, Cap Gome di Pulau Kemarau selalu menjadi magnet wisata budaya. Selain ritual keagamaan, suasana malam perayaan yang penuh cahaya lampu menjadi daya tarik tersendiri.
Kemarau itu puncak perayaan itu tadi di Cap Gome tadi. Hari ke-15 setelah Imlek. Jadi itu adalah rangkaian penutup yang saya katakan tadi. Kita melakukan ibadah sujud syukur apa yang sudah kita terima tahun kemarin ya. Nah, tahun depan kita berharap itu kan pasti lebih bagus sebagai ucapan terima kasih. Dan Cap Gome tidak khusus dirayakan di Pulau Kemarau ya. Dimanapun dia berada itu dirayakan. Tahun ini, panitia menyiapkan sekitar 8.000 lampu renteng yang dipilih karena pencahayaannya lebih terang dan mampu menambah kesan mega di sepanjang area pulau. Ratusan lampion juga akan dipasang untuk memperkuat nuansa khas perayaan Tionghoa. Menurut Ciarun, perayaan Imlek 2026 diprediksi lebih meriah dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan adanya program Harmoni Imlek Nasional yang didukung pemerintah dan digelar secara besar di sejumlah kota di Indonesia. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Tradisi ziarah kubur menjelang bulan suci Ramadan kembali mewarnai tempat pemakaman umum TPU Sei Selayur di kawasan Kalidoni, Palembang. Tradisi ziarah kubur menjelang bulan suci Ramadan kembali mewarnai tempat pemakaman umum TPU Sungai Selayur di kawasan Kalidoni, Palembang. Sejak pagi hingga sore hari, area pemakaman dipadati warga yang datang untuk mendoakan keluarga dan juga kerabat yang telah berpulang. Suasana di TPU Sungai Selayur tampak ramai oleh peziarah yang tidak hanya berasal dari dalam kota Palembang, tetapi juga dari luar daerah. Mereka membawa bunga, air, dan juga perlengkapan doa untuk membersihkan serta menabur bunga di atas pusara keluarga. Salah seorang peziarah, Bu Fatma warga Pusri, mengatakan dirinya selalu menyempatkan waktu untuk berziarah bersama keluarga setiap menjelang puasa. Tradisi ini menurutnya menjadi momen untuk mengenang orang tua dan sanak, sekaligus mempererat silaturahmi antar anggota keluarga. Berkunjung ke makam Sungai Selayur. Ya, ngajak anak, ngajak adik-beradik, ngajak cucu, ngajak menantu. Udah lengkap Bu ya hari ini? Ya, pokoknya hari ini terakhir. Besok sudah mulai puasa. Ini cangkul, parang, kembang. Untuk bersih ke kuburan ya? Ya, yalah jelas. Semoga lancar puasa dan minta kesehatan, keselamatan sampai ke Hari Raya Idul Fitri. Meningkatnya jumlah pengunjung terjadi karena masyarakat ingin berziarah sebelum memasuki ibadah puasa. Mengingat Rabu atau Kamis pekan ini sudah mulai memasuki bulan suci Ramadan, warga memanfaatkan waktu luang untuk berdoa bersama keluarga di makam. Dari Kalidoni, Harul Rizky dari Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Hotel Ibis Palembang Sanggar meluncurkan promo berbuka puasa dengan tema Rasa Ramadan menyambut Ramadan 2026. Hotel Ibis Palembang Sanggar resmi meluncurkan program berbuka puasa bertajuk Rasa Ramadan atau Ragam Asli Sajian Ramadan menyambut Ramadan 2026. Promo ini menghadirkan konsep iftar dengan beragam hidangan istimewa dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan khas bulan Ramadan. General Manager Ibis Palembang Sanggar, Devi Emerson Abuy mengungkapkan, paket berbuka puasa ditawarkan dengan harga Rp178.000 per orang. Dengan promo spesial beli 5 dapat 6. Ia menjelaskan harga tersebut tetap sama pada tahun sebelumnya. Pihaknya tidak menaikkan harga, namun hanya meningkatkan rasa dan menegaskan program ini dirancang agar masyarakat dapat menikmati pengalaman berbuka yang lebih hemat dan berkesan. Jadi hari ini adalah kegiatan launching promo Ramadannya kita karena mau bulan puasa kan, namanya itu adalah Rasa Ramadan. Jadi ragam sajian khas Ramadannya dari Ibis Palembang Sanggar. Harganya Rp178.000 net per orang, beli 5 gratis 1. Setiap harinya Hotel Ibis menghadirkan menu spesial yang berbeda seperti nasi kapsa ayam dan daging serta martabak Senayan yang menjadi salah satu favorit dalam rangkaian sajian Ramadan tahun ini. Variasi menu tersebut dihadirkan untuk memberikan pilihan kuliner yang beragam bagi para tamu. Selain itu tersedia pula aneka takjil, middle age corner, Palembang corner, late cooking, es corner, fruit corner, style bubur, hingga tradisional corner dengan sajian khas Nusantara. Manajer Humas mengajak masyarakat Palembang dan sekitarnya untuk merayakan momen berbuka puasa bersama keluarga, sahabat maupun kolega sepanjang Ramadan dengan suasana yang lebih hangat dan berkesan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Warta berita ini disiarkan langsung melalui
RRI Program 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Pendengar, pemerintah Kota Palembang menggelar Ampera Tourism Run 2026 menjadi momentum strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat promosi pariwisata Kota Palembang. Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Pariwisata resmi membuka pendaftaran ajang lari Ampera Tourism Run tahun 2026 yang akan digelar pada 28 Juni 2026 mendatang. Event tahunan ini bukan sekedar lomba lari, melainkan menghadirkan pengalaman yang memadukan olahraga, sejarah, dan budaya dalam satu perhelatan spektakuler. Asisten 2 Setda Kota Palembang, Isnaini Madani, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendorong kemajuan kota. Ia menyebut sektor pariwisata dan ekonomi kreatif memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah, terutama melalui pajak hotel, restoran, dan juga hiburan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka pada siang hari ini rangkaian kegiatan Ampera Tourism Run 2026 dengan ini saya nyatakan secara resmi dibuka. Sementara itu, salah satu peserta Ampera Tourism Run 2026, Indra, mengatakan mendukung kegiatan tersebut. Ia menilai ajang ini mampu meningkatkan promosi dan kunjungan wisata ke Kota Palembang. Saya sangat mendukung sekali karena bagus sekali karena ini olahraga dari pariwisata. Ajang yang melintasi ikon kebanggaan kota Jembatan Ampera ini digelar dalam rangka menyemarakkan hari ulang tahun ke-1343 Palembang. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kota Palembang berharap tercipta sinergi kuat antara sektor olahraga, pariwisata, dan juga budaya. Event ini diharapkan mampu mendatangkan lebih banyak wisatawan domestik maupun mancanegara, sekaligus memperkuat citra Palembang sebagai destinasi wisata unggulan di Indonesia. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Partesa melaporkan Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Nilai predikat keterbukaan informasi di Sumatera Selatan, Komisi Informasi dan Pemerintah Provinsi mendorong badan publik untuk segera melakukan perbaikan. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025, dari 318 badan publik yang terbagi menjadi 12 kategori, hanya 49 badan publik yang meraih predikat informatif dalam keterbukaan informasi publik. Hal tersebut menunjukkan masih rendahnya keterbukaan informasi sehingga perlu adanya pembinaan kepada setiap badan publik yang belum informatif. Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan, Jo Martin Chandra, mengungkapkan hal itu menjadi PR bersama seluruh pihak terkait. Jo mengatakan badan publik yang belum menyandang predikat informatif harus mulai memperbaiki diri. Komisi Informasi dalam hal ini akan melakukan pembinaan dan supervisi kepada kabupaten kota yang membutuhkan. Dilihat tadi masih belum maksimal ya, karena memang dari 318 itu yang memperoleh predikat informatif itu baru 49. Tentunya ini menjadi PR kita bersama, kita harus perbaiki ke depannya dan publik harus lebih konsen lah terhadap isu keterbukaan ini. Jadi ya kami bertanggung jawab, kami nanti akan melakukan pembinaan, supervisi kepada badan publik yang belum informatif. Menanggapi kondisi itu, Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang mendorong lembaga publik yang belum mendapatkan predikat informatif untuk segera meningkatkan layanan keterbukaan informasi bagi masyarakat. Dari keterbukaan walaupun di daerah, walaupun di tempat di desa, walaupun di kecamatan, jadi keterbukaan publik itu dia bisa keterbukaan publik, jadi tidak ada tutup-tutupi supaya pemerintahan walaupun dari desa sampai ke kota, walaupun sampai ke provinsi, ini keterbukaan publik. Jadi insya Allah segala sesuatu yang memang harus kita ketahui sebagai masyarakat, media, itu kita bisa tahu. Komisi Informasi Sumsel juga melaunching IMONEF sebagai aplikasi keterbukaan informasi publik tahun 2026. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat memonitor kinerja dan anggaran yang ada di badan publik. Rian Apridani melaporkan. Pendengar, sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita.
Kapolres Banyuasin pastikan keamanan ibadah Imlek 2026 monitoring dilakukan bersama jajaran Polres Banyuasin dan tim Polsek setempat. Tradisi ziarah kubur menjelang bulan suci Ramadan kembali mewarnai tempat pemakaman umum TPU Sungai Selayur di kawasan Kalidoni, Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.cu.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line SMS dan WhatsApp di 082179279090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pilih Makomi, undur diri dan sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.